Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar? Nah, sekarang sudah kelas 11 ya. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Andreas Agil Munarwidya akan menyampaikan teks prosedur. Ini adalah materi pertama di semester Gasal ini dan ada penjelasan. Ini ada irisan dengan kejuruan versi SMKIT Sanul Fikih Mungkit. Nah, mungkin bila ada yang menonton dari luar bisa jadi akan berbeda, tapi tentu materi-materi yang digunakan insya Allah masih akan tetap sama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pernah membuat sesuatu? Coba perhatikan ya cara berikut. Ku ambil bulu sebatang. Nggak usah nyanyi udah lah ya, langsung aja ya. Ku potong, lah kok jadi nyanyi lagi. Oke, ku potong sama panjang, ku raut, dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Pernah membuat? Ya, pernah mungkin, tapi susah juga ya. Apalagi yang ini nih. Oh ya, ini uang. Kalau di Ibn Upin itu uang gitu ya. Oke, lanjut. Pernah mengerjakan sesuatu secara runtut? Oke, bagi umat Islam ya. Takbiratul ihram, berdiri dengan tangan bersedekat, terus sampai kemudian salam. Pernah? Oke, lanjut lagi dulu. Pernah melakukan sesuatu ya. Dalam mengeksekusikan banyak hal yang dilakukan, yaitu pertama kenali potensi diri, bla bla dan sebagainya. Bila sudah semua, siap-siap akan sukses. Kalau sudah pernah melakukan ini, bagus nih ya. Tapi coba dari awal tadi sampai sekarang, semoga kalian paham apa yang saya maksud. Oke, kalau begitu, mana yang disebut prosedur? Kita masuk dulu ke pengertian. Oke, dalam KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua adalah metode, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Ya, dari dua pengertian tersebut berarti dari tiga contoh tadi kira-kira mana nih yang termasuk prosedur? Ya, nah jawabannya dari sini nih. Ya, bila berdasarkan dua tadi, ya gambar 1 dan gambar 2 tahu deh ya. Yang gambar 1 tadi adalah membuat layang-layang. Gambar 2 adalah sholat, ya. Gambar 3 adalah ya tadi urutan supaya kita sukses, ya kan? Cara-cara yang kita sukses. Maka juga boleh disebut sebagai prosedur. Tapi dari pengertian pertama, maka gambar pertama dan gambar kedua malah jadi prosedur. Yang 3 bukan. Terus bagaimana sih yang tepat, Pak? Oke, lanjut. Nih, ini adalah materi yang saya sampaikan, yang kemudian saya analisis dan sebagainya, bahwa prosedur ada berbeda. Apalagi nanti dikaitkan dengan sekolah menengah kejuruan. Dalam perkembangannya prosedur itu tidak hanya diartikan sebagai tahapan. Ya. Tapi nanti ada bagian sesi yang dapat diulang bila terjadi kesalahan. Ya. Kenapa? Karena prosedur itu berbeda dengan tata cara, berbeda dengan rukun, berbeda dengan tadi ya runtutan. Kalau di gambar yang pertama itu tata cara membuat layangan, yang kedua adalah tata cara sholat, yang ketiga adalah bagaimana cara sukses, maka tentu kalau kita bicara prosedur, tiga-tiganya tidak boleh sebagai prosedur. Oke. Nah, oleh karena itu, nih simpulannya, sholat dikatakan rukun sholat, bukan prosedur sholat. Kita ini belajar prosedur sholat, PAI, mana ada yang rukun sholat. Kemudian tata cara memasak misalnya ya, bukan prosedur memasak, beda ya, karena prosedur itu lebih kepada nih ya. Bila salah di tengah-tengah proses, bisa kemudian apa? Diulangi pada sesi sebelumnya. Kalau rukun sholat, salah, oh iya, nggak bisa diulangi. Kalaupun mau diulangi, ulang sholat. Atau ada namanya sujud sahwi. Kalau tata cara masak, diulang dari awal gitu. Bentar, saya tadi masukin garam, oh lupa, garamnya diambil lagi, nggak bisa. Ya, terjadilah. Gitu. Nah itulah, maka nih, ya selanjutnya adalah
lebih fokus pada perbedaan. Nah, silakan perhatikan. Nah, ini adalah tugas yang kemudian sudah saya sampaikan ya, pertemuan sebelumnya ya, lewat Idul Fitri. Prosedur adalah ditinjau dari kesalahan. Itu dapat diulang pada tahapan sebelumnya. Kalau kalian membuat prosedur, membuat atau tata cara melakukan sesuatu, kalau bisa diulang dari prosedur atau tahapan sebelumnya, berarti kalian sedang prosedur, melaksanakan prosedur. Kalau tidak, berarti bisa jadi tata cara. Apa? Dapat diulang pada tahapan sebelumnya, tapi disarankan diulang dari awal. Ya. Karena udah pasti salah, masak keasinan, mau diulang bagaimana dari tahap sebelumnya? Gak bisa, sudah dibuang misalnya, atau mungkin sudahlah gagal, masak lagi lebih enak. Rukun, wah diulang dari awal. Karena apa? Kalau salah, ya batal, tidak sah, gitu kan ya. Wudhu nih, sebagainya, kemudian lupa tadi kepala tidak dibasuh, ya diulang dari awal lagi. Dan kemudian oh ya lupa disusul, ya kacau gitu ya. Nah, itulah adalah pengertian dari prosedur, singkat saja. Maka silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa japri saya. Ya, tadi kan di awal-awal sudah ada ya nomor WA saya, atau mungkin di Instagram, misalkan di follow, atau mungkin di Facebook ya. Atau nanti bisa di Idul Fitri. Begitu ya. Dan yang terakhir, kita masuk kepada apa? Penugasan. Yes. Nah ya, yang tidak menonton ini maka tidak akan tahu penugasannya. Saya tidak akan sampaikan di Idul Fitri ya, singkat saja disampaikan. Silakan bisa dibaca. Buatlah teks prosedur tentang jurusan kalian. Berarti kita TKJ ya. Dan nanti insya Allah akan ada beberapa penjelasan-penjelasan di WA Group pembelajaran berkaitan dengan tugasnya ya. Dan kreasikan ya. Bisa dibuat poster, bisa dibuat ya, pokoknya dikreasikan gitu ya. Bisa seperti yang ada di belakang layar saya ini ya. Tapi ini bukan prosedur ya. Ini sama seperti tadi tata cara. Supaya tidak diremehkan ada 3 hal. Nah, jangan seperti ini. Oke. Kemudian kalian kasih apa? Nama kalian, kelas sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap karya yang kalian buat. Hindari plagiarisme pokoknya ya. Saya paling benci terhadap plagiarisme. Ingat, jangan sampai kalian plagiat. Oke. Kumpulkan tugas tersebut, apakah depan, kapan? Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video dari saya pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu di Idul Fitri ya. Nah, silakan nanti kalian tanya-tanya bila ada yang tidak dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.